Pernahkah kamu merasa terbebani dengan tradisi yang seolah menjadi tuntutan? Apalagi saat kamu melihat orang-orang di sekitar yang sepertinya dituntut untuk berkurban setiap tahun. Di tengah huru-hara aktivitas hidup, kita seringkali terlupa bahwa tradisi ini juga memerlukan refleksi. Jangan-jangan kita hanya terjebak dalam ekspektasi tanpa sempat mempertanyakan esensi di baliknya. Kita akan bahas apakah benar orang kaya itu diwajibkan untuk berkurban setiap tahun. Mengaitkan tanggung jawab sosial dengan kekayaan membuat kita harus jujur. Apakah niat kita tulus atau sekadar mengikuti arus? Mari kita mulai dengan mengupas latar belakang sejarah dan pandangan yang ada tentang kurban ini. Chapter 1. Sejarah kurban dan asal-muasalnya. Kurban itu bukan sekadar acara tahunan yang datang menghampiri saat Idul Adha. Mari kita lihat sedikit ke belakang. Sejarah menjelaskan bahwa kurban merupakan simbol pengorbanan yang sudah ada sejak zaman dulu. Dalam banyak tradisi agama, pengorbanan adalah penanda rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Ironisnya, dalam konteks sekarang, pengorbanan ini lebih sering dipandang sebagai rutinitas yang monoton. Seolah-olah kita dituntut untuk menyumbangkan uang, padahal makna di baliknya bisa jadi lebih dalam. Lalu, apa sebenarnya yang ingin dicapai dengan berkurban? Apakah hanya sekadar memberikan hewan kepada yang membutuhkan, atau sebenarnya ada tanggung jawab moral yang lebih besar? Introduction di atas ini harus mengantar kita ke dalam perjalanan memahami lebih jauh makna kurban tersebut. Chapter 2. Apakah kekayaan mengharuskan kurban setiap tahun? Dari sudut pandang hukum syariah, orang yang berkecukupan memang disarankan untuk berkurban. Namun, bukankah tergantung dengan kemampuan masing-masing? Misalkan seorang pengusaha sukses dengan mobil mewah, lalu otomatis dituntut untuk berkurban setiap tahun. Apakah itu mencerminkan kebijaksanaan atau tekanan sosial? Jangan lupakan, banyak yang berpendapat bahwa berkurban itu juga soal niat. Dulu, saat kita mendengar cerita tentang orang kaya yang berkurban, apakah kita benar-benar berpikir bahwa mereka melakukannya karena keikhlasan hati? Atau, mungkin, itu adalah pilihan yang dihadapi karena harus, agar terlihat baik di mata masyarakat? Apakah kita benar-benar mendapatkan hasil dari tindakan-tindakan tersebut? Itulah yang menarik dari ide kurban, kadang lebih banyak diselubungi ekspektasi daripada makna aslinya. Chapter 3. Kurban sebagai sarana pembuktian. Seringkali kita menyaksikan orang kaya berlomba-lomba menunjukkan betapa banyak pengorbanan mereka melalui sosial media. Apakah itu berarti mereka benar-benar murah hati? Atau justru mereka sedang berusaha membuktikan status sosial? Ketika pengorbanan menjadi kompetisi, kita mulai kehilangan esensi dari kurban itu sendiri. Alih-alih memberi, kita malah membuat ritual ini terasa lebih berat. Sekarang, mari kita bertanya, apakah pembuktian melalui kurban ini mirip dengan pamer harta? Ketika seseorang berkurban hewan mahal agar terlihat lebih baik daripada yang lainnya, di situ ada sisi ironi. Haruskah niat baiknya direduksi menjadi ajang pamer? Ini adalah refleksi yang perlu ditelusuri lebih dalam, karena di balik semua itu, ada banyak cerita yang mungkin tak terungkap. Chapter 4. Bersikap ikhlas dalam berkorban. Ikhlas mungkin jadi kata yang mudah diucapkan, tapi susah diterapkan. Saat kita berbicara mengenai kurangnya rasa ikhlas dalam berkurban, pada satu sisi, kita mengecam orang yang hanya melakukannya demi pamor. Namun, di sisi lain, kita seringkali menjadikannya kewajiban semata. Padahal, kurban itu juga bisa jadi momen untuk berbagi kebahagiaan. Jika kita bisa bersikap ikhlas dan menjalani proses berkurban tanpa beban, akan ada lebih banyak kedamaian yang diperoleh. Mari kita gunakan momen ini untuk menyebarkan kebaikan, bukan justru terjebak dalam kepentingan diri. Dengan memahami makna di balik setiap pengorbanan,
Semoga kita bisa merasakan makna lebih dalam dan tidak sekadar berpartisipasi dalam budaya yang sudah menjadi kebiasaan. Chapter 5, Kurban yang bisa diterima masyarakat. Tak bisa dipungkiri, masyarakat seringkali memandang seseorang dengan sangat kritis saat datang ke urusan kurban. Seberapa banyak hewan yang disumbangkan, dari mana asal haywan tersebut, dan apakah benar-benar bermanfaat bagi yang menerima? Masyarakat di sekitarnya juga punya ekspektasi tersendiri. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi orang kaya. Mau baik ke hati, malah jadi sorotan. Jadi, kita perlu berpikir kritis, apakah kita siap untuk menjadi penolong yang benar-benar tulus, atau sekadar memenuhi ekspektasi? Di sini, letak kekayaan bisa jadi masalah, ketika keputusan untuk berkurban ditimbang-timbang terhadap anggapan masyarakat. Begitu, hidup dalam jiwa kurban yang bermanfaat harus menjadi prioritas, bukan demi membangun citra semata. Jangan lupa untuk subscribe channel Memoria untuk terus mendapatkan informasi menarik lainnya. Karena setiap hal punya asal.